Muka kusut amat, Neng Sari. Abis dievaluasi lagi sama kepala sekolah. Bukan kepala sekolah. Pak, kalau kepala sekolah yang marahin, saya masih bisa debat. Masih bisa lihat matanya. Ini yang negur saya algoritma. Sabar, Pak Budi. Emang sekarang serba susah. Di sekolah juga sama. Saya ngajar anak-anak, tapi kurikulumnya yang bikin AI. Saya cuma jadi fasilitator. Kalau murid nilainya jelek, AI-nya bilang metode penyampaian saya yang tidak optimal. Notifikasi langsung masuk ke HP orang tua murid detik itu juga. Padahal anak-anak itu stres. Pak, stres berat. Justru itu, mereka pinter, tapi bingung. Kemarin ada murid saya tanya, Bu, saya mau cita-cita jadi apa? Lawong semua kerjaan udah diambil mesin. Saya diem, Pak, saya nggak bisa jawab. Bapak bayangin kejadian tadi pagi di kelas saya. Selamat pagi, hari ini kita akan membahas tentang perang di Ponegoro. Tapi ibu tidak mau kalian menghafal tahun. Ibu mau kita diskusi, apa yang dirasakan Pangeran Diponegoro saat melihat tanah leluhurnya dipatok oleh Belanda. Interupsi, Guru Sari. Pertanyaan terdeteksi tidak relevan dengan target ujian kompetensi dasar. Analisis sentimen siswa menunjukkan kebosanan meningkat 15%. Menyarankan pengalihan ke mode video imersif 4D. Tunggu sebentar, SK. Ini penting untuk membangun empati. Biarkan saya mencoba pendekatan narasi. Permintaan ditolak. Efisiensi waktu prioritas utama. Mengaktifkan video sejarah, Perang Jawa. Durasi, 5 menit. Video itu menyala, lampu meredup, dan saya berdiri di sana, di dalam gelap. Tidak dianggap, tidak dibutuhkan. Saya berjalan ke belakang kelas, dan melihat seorang siswa, Dika, yang tidak menonton. Dia mencoret-coret meja digitalnya dengan stylus yang mati. Dika, kenapa kacamatanya dilepas? Maaf Bu, jangan laporin poin saya. Ibu nggak akan lapor. Kamu lagi gambar apa? Dia menunjukkan sketsa wajah sedih di tabletnya yang gelap. Cuma coret-coret, Bu. Nggak ada gunanya. Bagus kok, ekspresinya dapat banget. Buat apa, Bu? Buat apa saya gambar? Kemarin saya minta AI bikin wajah kesedihan abadi. Hasilnya 1.000.000 kali lebih bagus dari ini. Saya latihan gambar 5 tahun, dikalahin sama generator gambar dalam 5 detik. Papa bilang saya harus masuk jurusan prompt engineering. Tapi saya benci, Bu. Saya benci ngomong sama mesin. Tapi kalau saya nggak ikutin, saya bakal jadi gelandangan. Saya harus cita-cita jadi apa, Bu, kalau manusia udah nggak laku? Peringatan, tingkat stres siswa di zona merah. Guru Sari, Anda gagal menjaga kondusivitas. Harap bawa siswa ke ruang penenang segera. Tidak, SK, matikan video. Anda melanggar protokol pengajaran nomor 4. Matikan, saya gurunya di sini. Video itu mati, lampu menyala terang, semua mata tertuju pada saya. Saya menatap Dika, lalu seluruh kelas. Dika, AI bisa membuat gambar yang sempurna. Benar, tapi AI tidak pernah merasakan pedihnya ditinggal orang tua. AI tidak pernah merasakan takutnya gagal. Gambar kamu ini, garisnya miring, arsirannya berantakan. Tapi ibu bisa merasakan rasa takut kamu di sini. Dan itu yang mahal. Itu yang tidak bisa ditiru. Tapi rasa itu nggak bisa dijual, Bu. Nggak ada harganya di pasar kerja. Mungkin sekarang belum. Tapi suatu saat, ketika dunia ini isinya cuma kepalsuan yang sempurna, ketidaksempurnaan manusia bakal jadi hal yang paling dicari. Kamu bukan mesin, Dika. Jangan ukur harga diri kamu pakai standar mesin. Laporan pelanggaran berat tercatat. Skor kinerja Guru Sari dikurangi 50 poin. Surat peringatan kedua telah dikirim ke Dinas Pendidikan. Saya kembali ke warkop, ke dunia nyata. Wah, nekat kamu, Neng. SP2. Satu lagi dipecat dong. Mungkin, Pak, gaji saya bulan ini udah dipotong otomatis karena insiden itu. Tapi kalau saya nggak gitu, Dika bakal nyerah, Pak. Dia bakal jadi satu lagi anak muda yang mati jiwanya sebelum badannya mati. Saya nggak bisa biarin itu. Tapi berat, Neng. Kamu lawan arus. Arusnya deras. Kita ini cuma kerikil. Emang berat, Pak. Musuh saya sekarang. Benda tak terlihat yang ada di mana-mana. Yang bikin anak-anak merasa diri mereka sampah. Pak Budi, Bapak kan ngerasain sendiri sakitnya diganti mesin. Bapak mau Dika dan anak-anak lain berakhir nasibnya kayak Bapak. Putus asa di pinggir jalan. Janganlah. Cukup generasi saya aja yang hancur. Jangan mereka. Makanya, Pak, biarin deh saya dibilang metodenya tidak optimal. Biarin gaji saya dipotong robot. Selama masih ada satu aja murid kayak Dika yang butuh dibilang kamu manusia,
dan kamu berharga, saya bakal terus ngajar. Walaupun kurikulumnya busuk, saya bakal tetap nyelipin rasa di sela-sela data. Neng Sari, hati-hati, lilin kalau dinyalain pas badai, gampang mati. Justru karena badai, Pak, lilinnya jadi kelihatan paling terang. Doain saya ya, Pak. Mereka bilang masa depan milik teknologi. Tapi teknologi tidak punya masa depan, dia cuma punya pengulangan. Masa depan ada di tangan anak yang berani menggambar garis miring di dunia yang serba lurus. Jika kamu pernah merasa tidak dihargai atau takut digantikan oleh teknologi, kamu tidak sendiri. Kisah Sari adalah pengingat bahwa kemanusiaan kita adalah kekuatan terbesar. Bagikan cerita ini jika kamu setuju, dan subscribe untuk lebih banyak konten yang menyentuh hati. Terima kasih sudah menonton.